Selamat malam jemaat dan kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa 10 hari ini. Meskipun kita tidak berjumpa secara langsung melalui ibadah online ini, saya percaya ketika kita menyatukan hati kita, hadirat Tuhan akan turun di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Kita angkat pujian ini. Bersama-sama menyatukan hati kami, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, sucikan kuduskan hati kami masing-masing, sehingga kami layak bertemu juga dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai jam tangan Tuhan. Kiranya Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Engkau melawat kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Setiap waktu hidup tinggal bersamamu, bukan dengan kuatku, namun
Haleluya. Kami umat-Mu Tuhan, merendahkan diri di depan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, menyembah-Mu, melalui kami satu persatu Tuhan. Menjamah kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Mari berjumpa secara pribadi dengan Tuhan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yora asik, yora. Sungguh kasih-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami tahu bahwa kehidupan kami tidaklah mudah, banyak hal yang membuat kami dalam posisi yang sulit. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang mulia, punya Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya selama kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang membimbing kami, sehingga kami boleh menerima kelepasan. Dan kami yakin dan percaya bahwa di tangan-Mu ada kebaikan, ada ucapan syukur yang kami naikkan, oleh karena kami boleh menerima kebaikan yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biar Engkau berkati firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh mendidik kami, boleh mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang menjanjikan semua yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam keyakinan dan kekuatan oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai mendengarkan firman-Mu, biarlah kami mendengar dengan baik, dan kami boleh menikmati teguran, pimpinan-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom. Sungguh bersyukur bahwa kita pada malam ini berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap orang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Khususnya pada saat-saat ini, Bapak Ibu mengalami kesulitan, saya mengalami kesulitan, orang lain mengalami kesulitan. Bagaimana kesulitan itu membuat kita gelisah, membuat kita takut apa yang harus kita lakukan di kemudian hari.
Hal semacam ini terjadi atau dialami murid-murid Yesus menjelang kematian Tuhan Yesus. Ini yang begitu berat yang dihadapi oleh murid-murid Yesus, bagaimana kegelisahan itu sangat mempengaruhi, atau mereka berpikir tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengubah kegelisahan murid-muridnya, ketakutan murid-muridnya menjadi sukacita, menjadi kemenangan, jadi murid-muridnya menjadi kuat, sehingga murid-murid Tuhan Yesus bisa menghadapi hari-hari setelah kematiannya. Baik, kita akan baca renungan kita di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya bacakan, ini judul perikopnya di pasal 15, di ayat 15 adalah Yesus menjanjikan penghibur, dan kita baca di ayat yang 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang saya garis bawahi di sini adalah jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Menariknya di ayat pasal yang ke-14 ayat yang pertama juga dimulai dengan kalimat yang sama, yaitu janganlah gelisah hatimu. Apa yang sebenarnya mendasari atau melatar belakangi sehingga murid-murid Yesus mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan? Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jauh lagi. Mari kita akan baca Yohanes 12 ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-20 atau judul perikopnya adalah Yesus memberitakan kematiannya. Dan kita baca ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lalu yang ayat ke-27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang harus kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, dijawab Yesus ya, tidak, sebab untuk itulah aku datang di dalam saat ini. Situasi ini sangat menggelisahkan hati murid-murid Yesus. Bagaimana pemimpinnya, gurunya, Tuhannya memberitakan kematiannya. Apa yang mereka akan hadapi di kemudian hari, itu yang mereka bayangkan. Bagaimana mereka hidup tanpa pemimpin, bagaimana mereka hidup tanpa gurunya, bagaimana mereka hidup tanpa mentornya. Ini yang membuat mereka sangat gelisah. Bahkan kalau kita perdalam lagi mengenai gelisah, apa itu gelisah? Ini gelisah ini adalah suatu situasi yang mereka hadapi karena tekanan-tekanan, sehingga orang yang mengalami kegelisahan itu tidak bisa lagi berpikir objektif, tidak lagi mempertimbangkan, tidak bisa lagi mempertimbangkan sesuatu dengan baik. Ada ketakutan, ada kecemasan. Ini yang mereka alami, murid-murid Yesus alami. Karena pemberitaan Yesus tentang kematiannya. Kegelisahan ini kita pun bisa mengalaminya. Bapak Ibu bisa mengalaminya. Bahwa dalam menghadapi situasi yang sulit, khususnya saat-saat ini, Bapak Ibu punya masalah, saya punya masalah, orang lain punya masalah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Bagaimana kita menghadapi masalah itu. Memang tidak mudah, tapi sungguh kita bersyukur di sini bahwa Tuhan Yesus menjanjikan suatu kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus menjanjikan jalan keluar bagi kita. Bagaimana kita menghadapi hari-hari kita yang akan datang. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kegelisahan yang dialami ini, itu yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Itu yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi berikutnya setelah kematiannya.
kegelisahan murid-muridnya tentang ketiadaan pemimpin, ketiadaan guru, ketiadaan orang yang memimpin atau memberitakan kabar baik, dijawab oleh Tuhan Yesus. Yaitu kita baca di ayat di Yohanes 14 ayat yang 16 dan 17. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kegelisahan murid-murid Tuhan akan masa depannya Tuhan jawab dengan memberikan penghibur, yaitu Roh kebenaran yang akan memimpin, menyertai mereka selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran di ayat yang 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus yang diberikan Tuhan, itu yang akan memimpin kita, membimbing kita, memampukan kita untuk menghadapi masa-masa sulit, menghadapi masa-masa yang akan datang. Mungkin kita tidak tahu apa yang kita harus hadapi, tapi yang pasti Tuhan telah memberikan Roh penolong itu. Lalu janji yang kedua adalah ayat yang ke-18, Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan di sini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku, yaitu Tuhan Yesus, akan datang kembali kepadamu. Ini luar biasa bahwa murid-murid Tuhan tidak ditinggalkan begitu saja. Yang pertama tadi, Tuhan memberikan Roh Kudus. Lalu yang berikutnya adalah, aku datang kembali kepadamu. Ini suatu janji yang sungguh menyegarkan bagi murid-murid Yesus, sungguh menjawab setiap kegelisahan Yesus, bahwa ada kemenangan yang akan mereka capai, kemenangan yang akan mereka raih. Itu yang memberikan kekuatan bagi murid-murid Yesus. Dan yang ketiga, yang ayat yang kita baca di ayat yang ke-27 tadi, bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau pada ayat yang pertama jangan gelisah, di ayat yang ini ada penekanan dan gentar hatimu. Gentar ini adalah suatu perasaan yang takut menghadapi apa yang akan terjadi ke depan, takut menghadapi situasi yang akan datang, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan Yesus adalah jawaban. Tadi yang saya sampaikan, yang pertama, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya, Roh kebenaran, Roh yang memimpin, Roh yang membimbing, yang menaruh perkataannya oleh Roh Kudus tadi itu kepada kita, sehingga kita sebagai umatnya, murid-muridnya, diberikan keberanian, diberikan hikmat untuk menghadapi hari-hari yang kedepannya. Jadi 3 poin tadi itu adalah jawaban bagi kita, jawaban bagi murid-muridnya dalam menghadapi setiap permasalahan, jawaban bagi kita saat ini, bagaimana Tuhan begitu peduli kepada kita, Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan datang dan berikan kita kemenangan. Ini sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi memang ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Bagaimana kita boleh menerima kemenangan. Yang pertama adalah kita harus tetap hidup di dalam pokok anggur itu, yaitu Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini suatu jawaban Bapak Ibu sekalian, bahwa kehidupan kita, apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, saya hadapi,
saudara-saudara yang lain hadapi, kuncinya adalah satu, bahwa kita tetap berpegang pada Kristus, tetap berpegang kepada janji-janjinya, dan kami yakin dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Setiap permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, saya hadapi, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan akan memberikan kemenangan, dan kita adalah orang-orang yang kuat oleh karena Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah malam ini, dan kita akan pujikan lagu Aku Percaya Ada Mujizat. Semoga bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, bahwa Engkau mengubah kegelisahan kami menjadi sukacita oleh karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami bahwa kami akan mampu menghadapi kehidupan kami hari-hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman yang kami sampaikan boleh memberkati jemaat-Mu, boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh menghadapi hari-hari kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami akhiri ibadah kami malam ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati kami semua dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, dan kami mengucap syukur bahwa kami dimampukan menghadapi masa-masa sulit ini ya Bapa, dan kami menjadi pemenang, kami dikuatkan oleh karena Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan syukur kami, dan kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.